Kali ini gue bakal bahas DAP Monster dari Estel & Kern. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Estel & Kern AK Kan Ultra, dimana ini adalah flagshipnya sekarang alias yang tertinggi untuk seri Kan mereka. Untuk yang kalian belum tahu, seri Kan dari Estel & Kern merupakan seri power besar. Jadi ya secara bentuk lihat betapa ini juga udah tebel besar begini, dan yang lain juga begitu, tapi ini yang terbesar dibanding yang lain. Dan dia punya power paling tinggi di level 16 VRMS. Dan yes, ini juga udah lengkap banget fiturnya, dimana akan gue bahas satu persatu nanti. Sebelumnya thank you dulu untuk In-Game Indonesia yang sudah mengirimkan Estel & Kern Kan Ultra ini ke gue untuk di review, dan harganya sekitar 23-24 jutaan di market sekarang. Jadi yes, ini merupakan kelas yang cukup tinggi dari Estel & Kern. Dan seperti biasa aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian user experience, dan juga fitur serta UI-nya, dan juga gimana dengan suara serta perbandingannya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tentang In-Game Indonesia, ini adalah distributor resmi di Indonesia untuk brand Estel & Kern. Dan yes, kalau kalian tahu, pernah lihat review gue soal AKSR35, dan gue punya sendiri, gue beli sendiri ini juga dari In-Game Indonesia. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu brand-brand apa lagi yang dibawa dengan resmi ke sini dan bergaransi, ada seperti Hi-Fi Man, iBasso, Vio, dan berbagai brand lainnya, bisa langsung lihat aja di Tokopedia yang gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Bukan cuma itu aja, gue kasih juga Instagramnya untuk kalian lihat terus update-update apa aja yang dibawa In-Game Indonesia ke sini, dan juga giveaway yang bakal mereka lakukan. Katanya setiap bulan bakal ada giveaway. Jadi cek aja Instagramnya di link di deskripsi di bawah. Secara ukuran ini adalah DAP terbesar yang pernah gue review di channel ini, dan yes, ini terang banget juga untungnya, jadi keren lah ini. Dan yes, kalau misalnya dibilang perbandingannya gimana, gue ngomong ukuran dulu tuh, lihat betapa kecilnya AK SR35 gue dibandingkan si AK Kan Ultra ini. Jadi hati-hati kalau kalian tangannya kecil, mungkin agak nggak betah ya, karena ini gede banget, beneran gede. Dan kalau misalnya kita ngomong secara estetika, ini masih ala-ala Estel & Kern pada umumnya, dimana dia seperti punya potongan-potongan tajam aluminium block cut begini loh. Tapi kesannya futuristik dan warnanya sama-sama silver. Ini itu ya, sama aja sih, estetikanya mirip-mirip lah kayak AK-AK biasa yang tajam-tajam begini, diamond cut shape. Lalu kalau kita ngomong di depannya cuma layar doang, di belakangnya ini kita cuma lihat tulisan Kan begini doang, dan ada volume knobnya. Ini sebenarnya di bagian kanan tuh belakang sih. Lalu kemudian di bagian kiri ini ada tombol untuk previous song, pause play, dan next song. Di bagian atas itu ada, ini harus diperhatikan ya, hati-hati karena di sini ada headphone out, dan di sini juga ada line out. Jadi kalau kalian colokin langsung ke IM atau headphone kalian ke sini aja, kalau ke ampli baru ke yang sini. Mungkin ada baiknya kalau misalnya akan memberikan semacam tutup kali ya, biar nggak gampang kecolok. Tapi ya gini lah, gue kasih tahu aja, coloknya ke sini ya, bukan ke sini. Kalau misalnya langsung ke DAP, langsung ke IM atau ke headphone, lalu di sini ada tombol untuk on off-nya. Masuk ke area UI-nya dulu. Ini adalah tampilan utama dari Estel & Kern AK Kan Ultra, dimana kalau kalian pernah nyoba SP3000 ataupun AK SR35 ini sama aja disebut dengan Crimson UI, karena kalau albumnya kosong bakal warna merah seperti ini, Crimson. Nah, ini kalau ada album artnya ya album artnya kelihatan di sini. Nah, ini kalau misalnya ini tampilan pertama kali kalian on off itu ya ini. Nah, ini kan. Kalau mau lihat now playing ada di bawah sini. Ini gue lagi play Sound of Hiroyuki. Nah, di sini ada ya sebenarnya biasa aja sih. Play, next song, previous song, lalu ada shuffle, dan juga ada apa loop. Ini loop sekali, loop 0, loop sekali ini ya. Lalu untuk melihat playlist lagunya ada di sini. Kalau lihat lagu apa aja yang sebelumnya kita mainkan itu ada di sini yang bagian ada seperti waktu begini di bagian atas. Oh, salah. Ini close saja. Ini tuh playlist history. Lalu ya pretty basic. Kalau misalnya kita kembali ya tinggal pencet home begini. Nah, ini tampilan awal. Klik sebelah kanan atas untuk browse songnya, albumnya, artisnya, genrenya, playlistnya, folder segala macam di sini. Tapi yang menarik buat AK yaitu ada MQS ini. Kalau nggak salah Master Quality Sound ya, yaitu 24 bit ke atas di MQs ini. Bukan MQ ya, ini kumpulan doang, kumpulan lagu-lagu lu yang 24 bit ke atas jadi satu. Jadi terserah foldernya itu bakal kekumpul jadi satu di sini. Lalu kalau lu punya DSD juga terserah dari folder manapun dia bakal jadiin satu di sini. Jadi kalau kalian mau play lagu best quality kalian, best file kalian itu semuanya terkumpul di MQ sini. Lalu kalau misalnya kita balik ke awal, kita mau lihat dulu option di atasnya, quick settingnya dia ada WiFi, Bluetooth, amp. Nah, ini ampnya itu ada berbagai macam. Pertama ada low, mid,
High dan Super. Ini perlu diperhatikan, Super ini berarti 16 VRMS. Gue nggak tahu miliwattnya berapa karena emang nggak dikasih tahu sama Aka. Tapi ini udah cukup banget buat drive headphone yang gue coba selama ini. Jadi ya paling kalau misalnya headphone yang sangat-sangat berat gitu kayak 300 ohm, 500 ohm gitu yang mungkin ke atasan yang mungkin baru susah. Tapi selain itu sih udah gampang banget. Toh sekarang headphone juga nggak susah banget di drive untuk yang level bawah sampai menengah. Tapi karena untuk biasa gue pakai IM, biasa gue pakai low aja. Tapi perlu diperhatikan juga, ketika kalian pencet super dan kemudian lama-lama itu gue ngerasa agak anget di si Akakan Ultra ini sendiri. Jadi ya mungkin gue sarankan kalau misalnya cukup low ya low aja lah ampnya. Kemudian ada yang paling menarik, ada DAR. DAR adalah fungsi baru dari AK, yaitu Digital Audio Remastered, di mana dia akan upsampling. Di sini ada optionnya, mau ke PCM bakal jadi 384 kHz atau ke maximum DSD rate. Jadi ada dua pilihan itu, di mana ini akan mengupsampling lagunya. Ini seperti kayak DSII-nya Sony, tahu gue sih. Jadi ini somehow bikin lagu kesannya lebih jernih dikit mungkin, tapi ada sedikit artificial ya, plus minus lah ya. Cuman buat gue sih sedikit ya efek bumbu-bumbu gitu lah. Cuman dari AK. Lalu kemudian ada EQ, crossfit. Kalau misalnya kalian nggak tahu crossfit itu apa, crossfit itu simply kayak channel separation kanan kiri kayak disatuin dikit biar nggak puyeng gitu lah. Kasarnya gitu. Ada wheel locknya biar nggak kegoncang-goncang atau nggak keputer-puter ketika kalian taruh di celana atau taruh di mana dan lagi play. Lalu settingnya ada di sini semua. Tapi mungkin gue nunjukin juga untuk volume control ini juga sangat menarik karena dia menyesuaikan dari lagunya yang kalian play apa. Ini hijau, kalau misalnya kita klik nanti bakal jadi putih. Nah kalau misalnya gue nyalain tadi si DAR atau Digital Audio Remastered-nya, itu bakal berubah jadi biru. Kalau misalnya dia 384 kHz tuh bakal jadi biru. Tapi kalau dinaikin ini volumenya tetap jadi putih. Kalau misalnya jadiin DSD itu bakal jadi ungu. Jadi ini tergantung play lagu apa yang kalian play di sini. Nanti akan gue jelaskan tentang di suara lah ya lebih lanjut mengenai si DAR ini apa yang gue dengar. Lalu kemudian kalau kalian mau browsing, mau streaming, itu bisa caranya dua. Satu, pilih yang atas ini ada 3 titik atas. Lalu pilih yang services. Nah ini ada banyak di sini. Ketika kalian buka ini pertama kali kalian langsung ada download. Ini cuma ada 2 di atas, Feeling sama Tidal. Apple Music, Spotify, Room, Tidal. Yang sini bawahnya belum ada. Ada di download. Kalian harus download dulu lalu install dari sini. Jadi nggak perlu download dari pakai APK dulu segala macam. Tinggal buka sini. Tapi tentunya aplikasinya terbatas. Kalian nggak bisa taruh APK Google Play di sini atau Mobile Legend, nggak bisa di sini. Ini hanya yang music saja. Kalian sebenarnya bisa cari juga di SLNkern lalu apa aja yang sudah support. Feeling adalah untuk YouTube. Apple Music ya, Apple Music, Spotify segala macam. Dan yes, kalau udah masuk ke sini itu simply seperti application biasa. Kalian bisa download di sini, bisa download kalau misalnya kalian punya akun premium, ya tinggal download, bisa didengerin offline, segala macam ya. Intinya fungsi-fungsi secara aplikasi sudah lengkap seperti layaknya HP. Nah, mungkin ada yang tanya, "Bang, beneran itu bisa YouTube?" Yes, itu bisa YouTube beneran, tinggal pilih YouTube Music atau YouTube Video. Lalu kalian bisa nonton di sini dan yes, gue kemarin habis nonton coba Tulus nih ya, gue tunjukin. Ada iklannya juga ya seperti pada umumnya. Kalian bisa lihat di sini dengan mendengarkan iklan dari DAP AK, suara jernih banget iklannya. Lalu kemudian tinggal nonton dan yes, kalian bisa nonton di layar SLNkern konser Tulus seperti ini ya. Gue nggak play banyak lah ya karena kalau nggak nanti gue kena copyright. Sebelum ngomong soal suaranya, gue bakal sharing dulu mengenai user experience pemakaian gue selama beberapa minggu ini yang sudah gue pakai. Spoiler sedikit, suaranya sih gue suka banget, bener-bener suka banget. Ini colokin Moondrop 2 aja udah jadi kayak mewah banget, megah banget suaranya. Tapi anyway itu nanti gue bakal ngomong dulu tentang user experience-nya. Well, user experience-nya sebenarnya kelemahan terbesar yang langsung gue akan ngomong di awal, karena sisanya tuh bakal ngomong lebih ke bagus-bagus gitu ya. Jadi kelemahannya aja dulu gue ngomong di awal adalah besarnya. Ini berat, besar, tangan gue kecil, dan ketika dipegang begini, ini kayak ngeri gitu loh. Gue harus pegangnya agak begini, dan itu bikin jari gue sedikit pegel kalau misalnya pakai berapa lama. Dan dia itu kan ada sedikit cekungannya di sini. Itu sebenarnya buat
kayak dipakai tangan kanan gini sih enak-enak aja. Cuman masalahnya ketika dipakai tangan kanan itu kan kayak kontrolnya pakai tangan kiri untuk slide-slide segala macam. Nah, gue nggak biasa. Gue biasanya pakai tangan kiri untuk megangnya, tangan kanan yang untuk slide-slide segala macamnya itu. Jadi itu doang sih dari penggunaan besar dan gedenya itu. Lalu kemudian ini gue nggak bisa ngatur nih light si LED-nya ini terang banget. Jadi kayak ya sebenarnya sih keren ya, cuman kalau misalnya lu memakai ini di umum atau di mana kayak mencolok banget aja gitu, kayak menarik perhatian. Tapi ngomong keren sih keren. Lalu kemudian ya yes, lagi-lagi form factor yaitu ujung-ujungnya tajam, jadi ya ngeri aja. Mungkin gua tebak dengan ujung-ujungnya tajam seperti ini dan bahannya pakai aluminium. Ini kalau kepentok sesuatu ya gampang dekok gitu bahasa Jawanya. Gampang apa ya namanya, gampang kena itu loh, gampang dent gitu lah intinya. Nah, selanjutnya gue mau ngomong juga beberapa hal tentang kontrol volume, lalu juga streamingnya dan battery life, juga fitur DAR-nya itu. Secara kontrol ini buat gue sih semi enak ya, karena penggunanya kalau misalnya gue pakai ini, yaitu ketika gue di cafe ataupun kerja, ini kan gue taruh aja di meja, gue ngatur volumenya itu gampang gitu, tinggal kliknya ini, dan ini volume volume knobnya itu smooth banget. Dan ngaturnya itu presisi sekali naik turunnya, jadi ya enak banget lah untuk pakai volumenya ini. Dan ketika ditaruh di meja atau dimanapun, ini sebenarnya volumenya sedikit tidak menyentuh, jadi tetap smooth aja kalau lu ganti-ganti volumenya. Kemudian untuk next play song segala macam juga tinggal begini, jadi rada begini kontrolnya yang gue pegang. Cuman salah satu hal yang gue nggak nyangka gue bakal suka adalah di double tapnya, kayak di HP lah. Kalau misalnya di AKSR35 mau nyalain layar ketika dia udah sleep atau dia udah lagi mati sebentar gitu, itu kan lu harus pencet tombol on-nya biar dia nyala lagi. Nah kalau ini nggak, dia double tap aja, dia langsung nyala lagi. Dimana itu mungkin bukan hal yang penting-penting amat buat kalian, tapi selama penggunaan ya, namanya juga user experience, itu sangat membantu dan sangat bikin lebih gampang daripada harus merogoh buttonnya, on off buttonnya yang ada di puncak sini lah, di paling ujung sini. Lalu kemudian juga untuk streaming online on offline ini lancar banget, lebih smooth daripada AKSR35 dan sudah bisa YouTube. Buat gue sih mantep. Lu nontonin video 720 pixel itu kayak dengan suara yang bagus, jernih, ya itu buat gue udah mantep banget dari sini. Dan walaupun baterai life-nya dibilang 15 jam, selama gue penggunaan ini, gue biasanya gunain seharian dan gue ngecas cuma 2 hari sekali, jadi yes, gue bisa percaya ini nyampe 15 jam. Tapi tentunya gue nggak pakai full power ya. Kalau full power, karena gue juga nggak ada headphone yang segitu beratnya sampai 16 VRMS, 4,4 balance dan full power, nggak juga. Lalu kemudian yang gue suka adalah fitur DAR-nya ini, dimana ini fitur baru. Gue nggak pernah lihat fitur DAR ini dibandingkan AK-AK yang gue pernah review sebelumnya, yaitu Digital Audio Remastered. Simpelnya kalau lu pernah cobain Sony, mungkin itu ada fitur DSEE. Gue juga lupa singkatannya apa, tapi intinya untuk nge-enhance upsampling lagunya itu sendiri, yang somehow itu a bit gimmicky, tapi it does work. Suaranya jadi lebih pop out lagi, lebih clear lagi, lebih jernih lagi, intinya begitu. Dan di sini ada pilihan yang PCM 38 kHz ataupun DSD. Nah, kalau misalnya di upsampling to DSD itu somehow suara a bit warmish lah, agak rasa DSD-nya ada sedikit. Cuman ya tetap ini lebih gimmicky, nggak literally suaranya jadi kayak rekaman DSD banget, nggak. Cuman ya nggak bohong, ada rasa yang berubah dan I like it. Dan lucunya sebenarnya gue lebih suka di PCM-nya aja 38 kHz itu, karena somehow lebih energik dikit treble-nya. Kalau di DSD a bit warmish dikit lah. Tapi anyway, itu bagus banget. Dan fiturnya itu berguna ketika bahkan kalian online. Jadi yes, lu mau online, mau offline, itu fiturnya berguna. Nggak cuman di offline doang. So, I like it. Dan yes, dari semua fiturnya segala macam, gue cuma ngerasa kelemahannya memang lebih ke form factor yang besar ini aja. Tapi kalau kalian tangannya gede, no problem. Lalu kalau suaranya sendiri gimana? Gampangnya ini colokin Q2 aja itu udah Q2-nya berasa mantep banget. Yes, ini bisa suaranya gue suka banget. Beneran. Pertama kali dicolok tuh langsung berasa seperti ukurannya. Yang pertama tuh megah, jadi somehow megah dan mewah suaranya. Karena bersih banget, tapi juga luas. Luasnya tapi bukan luas sampai nggak fokus gitu. Luas tapi tetap fokus. Lalu bassnya tuh kayak, apa ya, bobotnya tuh bukan lebih jeduk jadi tambah tebel, enggak. Tapi soalnya depth-nya tuh bagus banget, hentakannya dapet, tapi nggak tambah tebel. So, gue nggak tahu itu bahasanya gimana. Tapi itu yang gue rasain. Nggak bertambah tebal, nggak bertambah lambat, tapi kayak megah dan hentakannya tuh bagus banget. Bahkan gue
Iya, simply play IEM manapun ini enak. Dan dia suara cukup netral. Kalau misalnya gue ngomong kayak, gue kan pernah review Akakan Alpha atau Max gitu yang terakhir, itu a bit warm-ish-nya lebih terasa. Nah ini enggak, ini lebih netral suaranya. Dan ini mengingatkan gue kayak AKSP 2000T, tapi versi yang lebih netral lagi. AKSP 2000T masih lebih warm-ish. Tapi luasnya itu loh, luasnya dan juga megahnya adalah hal pertama yang gue rasakan dari sini. Dan yes, kalau misal dibanding sama beberapa DAP yang gue pernah coba ataupun review sebelumnya, dibandingin AKSR 35, gue nggak ngerasa ada satupun bagian dari AKSR 35, walaupun itu DAP kesayangan gue yang gue selalu pakai terus, secara suara yang bisa menandingi si Akakan Ultra ini. Udah nggak ada yang bisa menang, mau dari kebegahan bassnya, mau dari clear vokalnya dan sweetness-nya, treble-nya juga. Udah AKSR 35 nggak bisa menang di satu titik pun. Tapi Akakan Ultra ini somehow bisa sedikit melawan yang atasnya kayak AKSP 2000T yang lebih warmish sedikit suaranya. Di sini somehow mungkin dengan fitur DAR-nya itu somehow a bit more clean and clear suaranya. Dan juga buat gue ini kalau misal lu pernah nyoba iBasso DX260 yang langsung dari awal luas suaranya, nah ini sedikit lebih mewah lagi, lebih bersih lagi, dan lebih clear lagi. Dan gue harus ngomong, yes, ketika kalian mungkin mau cobain ini, please cobain fitur DAR-nya because it works and I just love it. Luar biasa buat gue, suaranya ini simply di harganya memang tidak murah di 25 juta, tapi ketika gue udah bandingin sama banyak, bahkan kayak dibanding iBasso DX300 aja, gue ngerasa ini lebih bersih dan juga lebih megah suaranya. Jadi yes, ini simplinya di harga 25 jutaan yang gue pernah coba, ini DAP favorit gue secara suara. Is it worth it 24-25 juta? Gue rasa kalau misal lu punya budget segitu dan lu nggak apa-apa dengan besarnya, simply yes. YouTube bisa, offline, online bisa, fitur DAR-nya bisa, offline, online bisa, powernya tinggi, lalu kemudian presisi kontrolnya sangat bagus, easy to use juga. Lalu ya, gue nggak ngerasa secara suara dan fungsi ada yang bikin dia jadi jelek gitu. Simply really good lah ini. Kelemahannya benar-benar cuma gara-gara form factor yang itu pun very subjektif, gara-gara tangan gue kecil. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian punya budget segitu dan bisa nyoba, gue rasa sih sebaiknya nyoba. Karena ya gue nggak tahu tangan kalian segede apa. Tapi kalau lu yakin and it's okay, mungkin pakainya di rumah doang, atau di kantor doang, atau di sambil cafe gitu, this is amazing. This is really really good, dan berdasarkan pengalaman gue yang udah nyoba beberapa DAP, ini yang gue bisa paling rekomendasikan walaupun harganya 25 jutaan, still amazing. Seperti biasa, kalau misalnya kalian pengen beli sendiri Akakan Ultra ini, gue kasih linknya di description di bawah. Dan juga kalau kalian mau lihat ranklist gue, playlist lagu gue, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang gue nggak terlalu bisa jawab ya kan kalau di komen-komen gitu karena banyaknya, ini pasti gue jawab. Langsung aja klik Saweria di link description di bawah. Jadi gitu aja, see you next time, bye-bye.